Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi a'azzana bi'izzatihi wa faddalana bifadlihi wa hadana bihidayatihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyih sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa TV-mu yang berbahagia, alhamdulillah berjumpa kembali dengan izin Allah dalam serial Tafsir Al-Azhar. Insya Allah kita akan bersama Ibu Yahamka menadabburi ayat-ayat Al-Quran dan merengkuh mendapatkan mutiara-mutiara hikmah dari kalam Allah melalui karya beliau yaitu Tafsir Al-Azhar. Dalam episode 79 kali ini, biidznillah ta'ala, kita akan membaca dan menadabburi ayat-ayat dari surat Ali Imran, insya Allah di ayat 59 sampai 63. Mohon izin seperti biasa, saya akan bacakan terlebih dahulu dan terjemahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna mathala Isa 'indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Al-haqqu min rabbika fala takun minal mumtarin. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ. Artinya, sesungguhnya perbandingan Isa di sisi Allah adalah seumpama Adam jua. Dijadikannya dia dari tanah, kemudian dia berkata, jadilah, maka dia pun jadi. Kebenaran adalah, dan Tuhan engkau, maka janganlah engkau termasuk orang yang ragu-ragu. Maka barang siapa yang membantah engkau dari hal itu, sesudah datang kepada engkau pengetahuan, maka katakan, marilah kemari. Kita ajak anak-anak kami, anak-anak kamu, dan istri-istri kami, dan istri-istri kamu, dan diri kami sendiri, dan diri kamu, kemudian itu kita mubahalah, dan kita jadikan kiranya laknat Allah atas orang-orang yang berdusta. Sesungguhnya ini adalah suatu kisah yang benar dan tidak ada dari satu Tuhan pun selain Allah, dan sesungguhnya Allah dialah yang gagah lagi bijaksana. Maka jika mereka berpaling, sesungguhnya Allah Maha tahu siapa orang yang merusak. Para pemirsa, setelah pada ayat-ayat terdahulu menerangkan Maryam mengandung Isa dengan kehendak Allah, kemudian dikirim malaikat untuk meniupkan ruh, respon dari dakwah Nabi Isa itu ekstrim. Kaumnya ada yang menolak sampai mengintimidasi dan akan membunuhnya karena tidak berhasil membunuhnya. Itu adalah penolakan yang ekstrim. Tapi nanti someday ada bukan penerimaan, tetapi ini adalah ghulu, sikap berlebihan atau ekstrim yang lainnya, yaitu sampai menuhankan Nabi Isa alaihissalam. Kenapa Nabi Isa dipertuhankan? Karena keistimewaan tersebut. Bukan hanya sampai kemudian dinaikkan ke langit, tapi juga karena salah satu sebabnya Nabi Isa terlahir tanpa ayah. Maka jika seandainya Nabi Isa terlahir tanpa ayah, ada juga hampir sama kasusnya, bahkan lebih, yaitu Nabi Adam, yang bahkan dia tidak punya ibu karena diciptakan dari tanah, diciptakan dari tidak ada, bukan dari siapa-siapa. Maka sesungguhnya kejadian Adam itu lebih sulit daripada membuat Nabi Isa alaihissalam di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini logika yang penting untuk disampaikan, bahwa akidah yang saat ini kita percayai itu merupakan akidah yang moderat. Kita tidak menafikan, tidak memusuhi Nabi Isa tentunya, karena merupakan satu rangkaian dengan dakwah para rasul lainnya. Bani Israel yang memusuhinya bahkan akan membunuhnya, itu adalah respon ekstrim. Sementara orang yang datang setelahnya yang sampai mohon maaf menuhankannya, itu juga sisi ekstrim dari penerimaan terhadap Nabi Isa dan risalahnya. Nah, Buya Hamka ini
menyebutkan ini di mukaddimahnya. Ayat ini membantah dua pihak tersebut. Pihak pertama yang tidak percaya sama sekali bahwa Nabi Isa tidak punya ayah juga dibantah. Dan yang kedua adalah pihak yang terlalu mengagung-agungkan sehingga mengkultuskan berlebihan. Nah, ini beliau dengan secara ilmiah beliau juga menolak teori Darwin, ya, teori evolusi Darwin, dan secara ilmiah beliau juga menyampaikan ini sebagai dalil orang-orang yang menganggap terlalu sakral dan mengkultuskan Nabi Isa, sementara ada orang yang lebih hebat dari Nabi Isa, yaitu Nabi Adam. Karena di sini mathal, perumpamaan, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Ayat ini membantah kepercayaan ganjil tersebut. Lalu dijelaskan Allah yang Maha Kuasa menciptakan Adam sama dengan menciptakan Isa dan yang lain-lainnya. Allah berkehendak, kun jadi. Maka jadilah engkau. Maka datanglah Adam ke dunia bukanlah mempusakakan dosa. Adam lahir dan Isa juga lahir tidak sebagai penebus dosa. Ini penting untuk dijelaskan konsepnya. Tidak ada istilah dosa warisan dari Nabi Adam. Juga tidak ada istilah penebusan dosa oleh Isa. Karena ini mathal, perumpamaan. Secara fisik kelahiran juga secara syariah. Jadi tidak ada istilah kita menanggung dosa atau kesalahan Nabi Adam alaihissalam. Atau sebaliknya tidak ada istilah dosa-dosa kita sudah ditebus oleh Nabi Isa. Karena masing-masing orang akan mempertanggungjawabkan amalannya. Karena al-haqqu mir rabbik, kebenaran itu datang dari Allah. Syariat sudah disampaikan dan kita mendapatkan informasi yang sangat-sangat valid dari Rasulullah SAW, baik mengenai kejadian Nabi Adam atau kejadian Nabi Isa alaihissalam, serta kejadian makhluk, semuanya adalah kebenaran yang datang dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala tanpa keraguan sama sekali. Nah, setelah selesai tentang ini, kembali kepada mendakwahi orang-orang ahli kitab, sampai kemudian ada istilah mubahalah. Apa itu mubahalah? Bagaimana cerita tentang mubahalah dan isinya? Para pemirsa, kita akan baca apa yang disampaikan oleh Buya Hamka setelah kita jeda sebentar. Para pemirsa, di ayat berikutnya, ayat 61 ini berbicara tentang mubahalah. Jadi Buya Hamka juga membeli judul mubahalah, ya. Lalu disebut ayatnya, maka barang siapa membantah engkau dari hal itu. Nah, ini terkait dengan perumpamaan yang disampaikan tentang penciptaan Adam, penciptaan Isa, tidak ada dosa warisan, tidak ada penebusan dosa, maka kalau mereka tidak mau menerima, ahli kitab di zaman Nabi Muhammad SAW, buat aja mubahalah. Ya. Mubahalah itu apa? Nah, saya bacakan ya yang ditulis Buya Hamka. Mubahalah ialah bersumpah dengan berat yang di dalam sumpah itu dihadirkan anak, istri dari pihak yang bersangkutan, lalu diadakan persumpahan di dalam mempertahankan keyakinan masing-masing, menilai kebenaran pendirian kedua belah pihak. Kalau ternyata kedua belah pihak bersikeras tidak ada yang mau bertolak angsur, biarlah Allah yang menurunkan kutuk laknatnya kepada siapa yang masih saja bertahan pada pendiriannya itu. Inilah ajakan Rasulullah SAW sendiri kepada utusan-utusan Najran yang mempertahankan bahwa Isa al-Masih adalah putra Allah. Jadi setelah disampaikan, mereka masih tidak mau menerima, ya sudah, solusinya mubahalah aja gitu. Kalau pihak kamu masih bertahan pada kepercayaan yang kamu sangka benar, dan kami pun bertahan pula, sangka benar itu kami pun bertahan demikian, padahal alasan sudah sama-sama dikemukakan, mari kita bermubahalah, yaitu bersumpah berat, panggil keluarga kita, dan dipersaksikan di situ. Nah, ini menurut sebuah hadis, kata Buya Hamka, diriwayatkan dari Bukhari Muslim, dua orang Kristen bernama As-Sayyid dan Aqib menghujah Nabi Muhammad SAW, jadi terus mendebatnya, nggak selesai-selesai. Lalu Nabi Muhammad diberikan anjuran atau bimbingan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan menggunakan mubahalah ini. Nah, para pemirsa, ada hal yang menarik ya. Jadi sebenarnya ini mubahalah itu adalah dengan ahli kitab. Lalu bagaimana kalau kita menyaksikan di era modern seperti sekarang, orang itu bermubahalah? Boleh nggak sih sebenarnya kita mubahalah sama
sama orang yang sesama muslim? Boleh nggak sih kita bersumpah berat bermubahalah dengan orang yang satu akidah dengan kita? Nah, ini terkait dengan sumpah-sumpah seperti ini sebenarnya ada banyak di dalam Al-Quran. Dalam kasus tertentu seperti misalnya tuduhan zina. Jadi kalau tuduhan zina, orang menuduh zina itu harusnya membawa 4 orang saksi. Ya, kalau saksi yang 4 orang ini kredibel dan sudah bersaksi, maka orang yang dituduh zina itu akan mendapatkan hukuman ya sesuai dengan posisi dan kondisinya. Kalau dia belum pernah menikah, maka dicambuk 100 kali. Kalau dia menikah berarti dihukum mati, yaitu dengan cara dirajam. Nah, tetapi yang menarik bagaimana kalau yang dituduh adalah pasangannya? Nah, ini problem. Karena kalau yang dituduh pasangan kan tidak mungkin dia mengambil saksi. Maka solusinya itu saling bersumpah. Dan itu saling bersumpah itu dikenal pada posisi itu disebut dengan li'an. Nah, karena saling melaknat. Dan setelah itu mereka dipisahkan, tidak bisa rujuk selama-lamanya. Nah, pada kasus yang sekarang kita bahas adalah tentang mubahalah, sumpah berat antara Nabi Muhammad dan kaum muslimin dengan orang Nasrani dari Najran. Nah, ini terkait, ini sudah disampaikan, kalian bertahan itu, kita saling bersumpah saja. Dan setelah itu masing-masing membawa keyakinannya dan kita membiarkan, artinya ada toleransi di situ. Jadi jangan kita anggap mubahalah itu adalah perang permusuhan. Mubahalah ini adalah mempertahankan, karena ada 2 orang yang terus mendebat tidak menerima itu, ya sudah, masing-masing kalau memang kita mau buktikan, ayo kita melakukan mubahalah. Jadi kesimpulannya, kalau ada orang yang tidak percaya dengan penjelasan kita, boleh nggak kita mubahalah? Boleh, tetapi tidak harus. Dalam artian sama, kalau dilakukan secara berlebihan, mubahalah ini juga tidak bagus. Apalagi kalau itu sesama umat Islam. Jadi sebaiknya memang kita tinggalkan mubahalah ini kecuali dalam kondisi yang sangat-sangat darurat sekali. Nah, para pemirsa, Buya Hamka di dalam keterangannya mengambil kesimpulan, akan tetapi setelah setengah ahli tafsir mengambil kesimpulan bahwa persediaan mubahalah itu tidak terjadi. Ya, baik menurut riwayat kaum Syiah yang pertama tadi maupun menurut pegangan ahli sunnah yang kedua, karena pihak Nasrani yang bermula sudah tidak mau. Jadi mubahalah itu akan dilakukan, tetapi pada faktanya tidak terjadi. Ya. Rasulullah memanggil Abu Bakar pada waktu itu, akan tetapi lawannya tidak bersedia. Jadi sebenarnya Rasulullah dianjurkan untuk melakukan mubahalah, tapi orang-orang Bani Najran itu tidak bersedia, jadi tidak terjadi. Nah, kata penafsiran ini, ayat mubahalah ini membuktikan bahwa yakin dan teguhnya umat Islam itu sampai dia mempertaruhkan apa saja. Jadi ayat mubahalah ini memang secara realitas kalau kita lihat dari penuturan Buya Hamka tidak terjadi. Tetapi kemudian adanya tantangan mubahalah itu membuktikan bahwa kita itu siap menggadaikan apa saja. Nyawa kita, anak-anak, istri kita, kalau itu adalah untuk agama kita, siap. Makanya para sahabat itu sampai heran, Abu Sufyan ketika masih musyrik, dia sampai heran, kok ada orang dicintai seperti Nabi Muhammad, memberikan apa saja termasuk nyawanya, itu belum pernah terjadi. Dan ini juga merupakan keyakinan teguh kita, kalau sudah di atas segala-galanya, bahkan orang yang tidak suka atau memusuhi kita juga akan takut. Buktinya tantangan itu tidak terjadi pada waktu itu. Dan keyakinan ini sekali-kali bukan membabi buta, tidak. Karena sudah datang kepada engkau pengetahuan, ada al-haq di situ. Maka bayangkan betapa kalau mubahalah itu terjadi, menurut asli ayat ini Rasulullah membawa seluruh istri beliau, anak-anak beliau, dan apapun akan dibawa termasuk Abu Bakar dan seterusnya, kita akan membayangkan betapa hebohnya. Baik, para pemirsa, nampaknya kita harus jeda sebentar dan kita akan lanjutkan insya Allah di segmen berikutnya setelah yang berikut ini. Para pemirsa, kita lanjutkan. Ini menarik ya, beliau akan nukil ya para pemirsa pendapat tentang Sayyid Rashid Ridho ini. Pendapat ini dijalankan oleh ulama-ulama Indonesia dari tanah Arab
yang dikeluhkan Sayyid Ridho itu misalnya ini terkait dengan tadi ya pendapat tentang mubahalah. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pembaca tafsir Sayyid Ridho di tahun 1912 mengajak kaum perempuan turut bergerak ke lapangan agama, dipelopori oleh istri beliau dan anak perempuan beliau sendiri, sehingga di Indonesia telah lahir 50 tahun telah ada perempuan yang aktif melakukan menggerakkan agama ini, di samping menerima haknya yang wajar. Dan tahun 57 telah mengundang guru besar Hajjah Rahmah Al-Yunusia datang ke Mesir untuk memberi pengetahuan pengalamannya bagaimana memberikan dan mendirikan agama kepada perempuan. Rahmah Al-Yunusia telah bergerak sejak masih gadis remaja 1918 di bawah pimpinan abangnya Zainuddin Labai Al-Yunusia dan gurunya Syekh Abdul Karim Amrullah. Dan ini sebenarnya konteks dengan yang tadi disampaikan, ini konteks lain ya. Kalau mubahalah itu kan kita menantang diri kita sendiri, ayo laknat kalau saya nggak benar gitu ya. Tapi beliau membawa kontekstualisasinya adalah bahwa mengerahkan semuanya untuk membela agama Allah itu merupakan kewajiban. Termasuk perempuan, istri-istri, anak-anak perempuan, bukan hanya laki-laki saja, itu juga melakukan hal yang menarik ya. Maka tadi pemikiran Rashid Ridho dan kemudian tafsir kontekstualnya yang dilakukan dan sudah dijalankan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan itu ya, melalui istrinya, putrinya, dan gerakan-gerakan perempuan di zaman itu, maka di Indonesia sekarang menjadi sangat luar biasa. Posisi perempuan yang tercerahkan, mendapatkan ajaran agama ini dengan benar. Jadi tidak benar kalau ada sangkaan bahwa ajaran agama kita sangat misoginis, sangat diskriminatif terhadap perempuan. Tapi justru sebaliknya, pada saat mubahalah ini, jangan dipahami bahwa mubahalah itu justru menjual, menjadikan perempuan jadi tameng. Bukan. Buya Hamka memahaminya bukan itu. Tapi mengikut sertakan perempuan, anak-anak, keluarga, apa yang kita miliki untuk dimobilisasi di dalam berdakwah. Karena dalam berdakwah kita seorang tidak cukup. Apa artinya seorang? Saya dalam mendakwahkan sekalipun mungkin bisa jadi dengan perantaraan hari ini, teknologi hari ini bisa menjangkau banyak hal, banyak orang, banyak kalangan. Tetapi seharusnya dakwah itu terjangkau juga dengan pengerahan SDM yang baik. Nah ini luar biasa Buya Hamka melakukan kontekstualisasinya. Itulah kisah yang benar kata Allah Subhanahu wa taala di ayat 62. Sesungguhnya Al-Masih lahir ke dunia dengan kehendak Allah. Ini kembali kepada qasas al-haq itu ya, bahwa Nabi Isa alaihissalam bukanlah sekedar orang punya kehebatan, tetapi itu adalah message penting yang Allah kirimkan untuk para manusia. Itu adalah kejadian yang nyata. Dan sesungguhnya Allah adalah maha gagah dan maha bijaksana. Di pangkal ayat 62, tanda kegagah perkasaan Allah adalah dalam menentukan Nabi Isa lahir di luar kebiasaan. Tetapi kembali kalau kita lihat kebiasaan itu, kembali pada ayat pertama yang tadi kita baca, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Nah, maka kalau sudah ada keterangan seperti ini, kalau kamu berpaling, sesungguhnya Allah Maha tahu siapa yang merusak. Nah ini kembali lagi pada konsep tadi, dengan ajakan mubahalah itu ya nanti Allah akan tahu juga siapa yang tidak berani ya. Nah, ketika utusan-utusan Najran datang ke Madinah dan mereka disambut baik ya, sembahyang juga difasilitasi, ini merupakan satu fenomena tasamuh, toleransi beragama. Jadi pelajaran toleransi itu sudah ada dari sejak awal. Istilah itu sebelum ada istilah toleransi itu sudah dipraktekkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk ketika bermubahalah. Mubahalah konsepnya adalah untuk menguji endurance, untuk menguji resiliensi, ketahanan akidah kita. Kalau kita akidahnya nggak dalam ya begitu ada mubahalah nggak berani. Maka mereka meragukan itu. Nah di ujung ayat ini Allah mengatakan bahwa dia tahu siapa yang akan merusak. Jadi siapa sebenarnya yang merusak. Dan kita sebelum mengambil pelajaran penting, sikap moderat yang dikirim Allah melalui ayat yang barusan kita tadaburi ini kan berada di tengah antara dua kutub ekstrim. Ekstrim yang menolak dengan pendekatan intimidatif dan meneror, dan ekstrim yang satu lagi yaitu pendekatan yang menuhankan Nabi Isa. Dua-duanya sudah ada
yang menolak keras bahkan akan membunuh Nabi Isa di zamannya, dan yang mengkultuskan sedang berada di hadapan Nabi, yaitu representasinya adalah orang-orang Nasrani Bani Najran. Sebelum kita tinggalkan majelis ini, para pemirsa TVmu yang berbahagia, ada takeaway lesson penting yang perlu kita ambil dan kita bawa pulang. Yang pertama, moderat itu bagus ya. Artinya moderat itu bukan kita berada di titik tengah mengambil keuntungan, tapi sikap kita berada di tengah mempercayai Nabi Isa tapi tidak mengkultuskan Nabi Isa. Maka sikap tengah itulah yang harusnya menjadi acuan kita. Yang kedua, dengan sikap tengah itu bukan berarti kita mencela-mencele. Tidak. Tapi kita bisa tamasuk dan kuat. Buktinya ketika ada mubahalah itu adalah tantangan, saya menjaga prinsip. Saya siap menggadaikan apa saja. Dan mubahalah itu bukan menjual. Maka ketika ayo kita panggil istri-istri kita, anak-anak kita, itu bukan menjual menggadaikan anak istri saja, tetapi itu justru mengikut sertakan memobilisasi mereka. Dan itu kontekstualisasi Buya Hamka luar biasa, dicontohkan bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan memobilisasi istri beliau, putri beliau, dan ada gerakan-gerakan perempuan yang mencerdaskan bangsa ini dengan memperkenalkan Islam tadi melalui kisah Rahmah el-Yunusiyah. Dan yang terakhir, pada saatnya nanti Allah akan tahu siapa yang berpaling karena Allah sudah sampaikan kebenaran. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang disebut Allah, yaitu orang yang mendengar kisah tadi Al-Qasasul Haq dan mengambil ibrah pelajarannya, serta dijauhkan dari bergoyangnya dan berpindahnya hati kita berpaling dari yang telah Allah tentukan. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga keistiqomahan akidah kita, sehingga kita dan anak-anak cucu kita kelak bisa kembali berada di naungan Allah di surganya. Aqulu qauli hadza nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.